subuh itu luar biasa. Ingat Bapak, setiap subuh turun malaikat ke rumah kita, singgah ke rumah kita. 2 malaikat yang turun ke rumah kita. 1 malaikat azab, 1 malaikat rahmat, pembawa rezeki. 2 malaikat ini kompromi, ngomong dia. Pertama namanya malaikat rahmat, ngomong sama malaikat azab, malaikat siksa. Malaikat membawa malapetaka. Ngomong dia. Zab, ya namanya malaikat azab. Yang ngomong si rahmat, malaikat rahmat. Zab, apa mat? Aku mau berdoa, aminkan ya. Kau mendoakan siapa? Mendoakan yang punya rumah ini, ahli bait ini mau doakan. Ah, doalah kau biar ku aminkan, kata malaikat azab. Ya Allah ya Rabb, tolong ya Allah, tambahkanlah rezeki bagi hamba-hambamu yang hari ini bersedekah ya Allah. Yang subuh ini dia bersedekah, wahai Allah ya Rabb. Tolong ya Allah, buat makmur hidupnya ya Allah ya Rabb. Hindarkan dia dari masalah yang besar, wahai Allah ya Rabb. Amin, kata malaikat azab itu. Buat rumah tangganya bahagia, sakinah, mawaddah warahmah ya Allah. Buat rumah tangga terhindar dari fitnah ya Allah. Amin, kata azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati sahibul bait sekeluarga, yang saya hormati bapak-bapak, para hadirin, jamaah perwiritan Babus Salam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu. Sebaiknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan bersyukur kepadanya, insyaallah Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Kemudian tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang mengamalkan sunnah-sunnahnya, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, pada kesempatan ngaji kita pada malam hari ini, saya akan menyampaikan sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi mengatakan, segerakan kesempatan yang 5 sebelum datang 5 perkara yang lain. Ini hadis udah populer, bahkan barangkali udah sering didengarkan begitu. Tetapi nggak apa-apa, ini hadis untuk menggugah kita agar kita memang mewanti-wanti, mempergunakan kesempatan yang 5 sebelum datang 5 kesempatan yang lainnya. Rasul mengatakan, igtanim khamsan qabla khamsin. Ini dia. Igtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan kesempatan yang 5 sebelum datang 5 yang lainnya. Pertama dijelaskan adalah syababaka qabla aromika. Pergunakan waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda adalah masa yang paling gagah gitu. Masa muda itu masa yang ingatannya masih cemerlang. Masa muda itu masa yang paling kuat. Kira-kira dibilangkan muda itu usia berapa tahun ya? Kira-kira. Dari akhir balik sampai 40
tahun. Sesungguhnya usia manusia ini terbagi kepada 3 kelompok. Pertama, dari 0 tahun sampai 5 tahun. Itu namanya golongan sobi namanya. Sobi. Golongan anak-anak. Nah, ini kadang-kadang anak-anak yang macam gini nih, yang sobi begini nih, dibawa sholat ke masjid. Apakah bisa memutus saf? Kalau anak macam ini, iya. Usia 5 tahun ke bawah. Gitu. Kenapa? Dia belum ngerti dibilangin. Nanti dibilang begini, sholat berjamaah misalnya. Satu saf dengan orang dewasa, kita bilangin, jangan ribut. Nanti yang itu juga, kita bilang gini, dia juga bilang gitu. Sobi. Oke lah. Ustadz, apa itu bisa memutuskan saf? Bisa. Tapi Ustadz, dia tertib. Siapa bilang? Pas kita bilangin dia tertib. Begitu kita angkat takbir, belum dapat 1 rakaat. Apalagi bacaan imamnya panjang. Itu anak kan nggak tahan lama-lama berdiri. Kita sholat pakai kacamata. Kacamatanya kita taruh di depan. Itu anak main-main. Kita, ya Allah kacamata, ya Allah. Kacamata gimana? Kan renggang jadi sapnya kan. Nah, sebaiknya anak macam gitu, yang nggak salah juga sih dibawa ke masjid. Tapi paling tidak taruhlah di teras. Atau taruhlah paling belakang begitu. Supaya apa? Supaya dia nggak mengganggu orang dewasa yang sholat begitu. Salah juga, kadang-kadang ada juga orang tua atau BKM yang memarahin anak-anak di masjid. Jangan ribut, basor kau ya. Nggak pernah dibilangin sama bapak mamamu. Ini anak begini nih, pasti nih kelakuan bapak itu ya macam gini kelakuan bapaknya. Bapaknya dibawa-bawa. Iya, ini nggak jauh beda sama kelakuan bapaknya dulu nih. Dia capek ngomonginnya, dia nggak bakalan paham. Nah, yang betul itu adalah dinasihatin. Nah, jangan ribut ya nak ya. Nak, sana nak, belakang nak. Jangan dimarahin. Kadang-kadang aneh. Anak mau ke masjid aja dimarahin. Nanti dia main ke warnet dimarah juga gitu. Serba salah, kok ke warnet kau? Kok di sini kau main-main? Malah di masjid dimarahin. Ya bagus kemarin nggak ada yang marahin nih. Inilah kadang-kadang salahnya BKM di situ. Kita bersyukur kepada Allah kalau hari ini masih ada anak-anak yang ke masjid dia mau sholat, yakinlah 20 tahun ke depan itu masjid bakal ramai. Tapi kalau sekarang udah nggak ada anak-anak, aku yakin 20 tahun ke depan itu masjid cuma jadi museum, angker. Kenapa? Orang dari kecil nggak dibiasakan, kan begitu. Itu golongan sobi namanya. Kemudian anak-anak di atas 5 tahun sampai menjelang balik itu namanya mumayyiz namanya. Mumayyiz. Ini udah bisa dibilangin. Kalau dia bisa dibilangin tertib gabung sama saf orang dewasa, ini nggak sampai memutuskan safnya. Sah, boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Dia udah ada akalnya. Nah, kalau ngomong sholat nggak boleh, dia udah paham. Ini 5 tahun ke atas ini. Udah bisa. Itu namanya mumayyiz. Sampai menjelang balik. Nah, kemudian balik sampai dewasa. Ini namanya mukallaf namanya. Apa Pak? Mukallaf. Nah, apa itu mukallaf? Mukallaf itu adalah orang Islam yang udah dibebanin hukum Islam. Dia sudah diwajibkan sholat. Dia udah dikenakan hukum halal haram.
Sholat 5 waktu wajib baginya. Kalau nggak sholat dia berdosa. Berzina haram baginya. Kenapa? Udah mukallaf, udah berlaku hukum Islam yang 5 itu. Yaitu haram, sunnah, wajib, makruh. Ini udah berlaku sama dia. Mubah, udah berlaku sama dia. Yang 5 ini gitu. Itulah namanya mukallaf. Nah, kita berbicara pemuda. Usia berapa tahun ini? Ini maksimal usia 40 tahun. Kalau udah di atas usia 40, itu wis tuwek. Udah tua, jangan sok muda. Maka kadang-kadang heran juga aku. Ada calon presiden, udah kepala limpul. 50-an kok masih muda. Serahkan sama milenial. Ya 52 kok milenial. Ini kayak mana yang tua, perasaan muda. Kalau udah 40 ke atas, itu udah tua. Kalau udah usia 40 ke atas, ini umur-umur yang rawan. Makanan udah mulai banyak berpantang-pantang. Gitu. Saya dulu pada waktu masih usia di bawah 40, itu yang namanya makan jeroan itu, jeroan. Oh, itu hobinya saya. Kalau makan gak ada itu namanya belum makan saya. Namanya siput itu, kepiting, kerang, kepah itu, hobiku. Coba sekarang makan. Makan kepiting, makan jeroan kalau nggak kalau nggak stroke apa dibuatnya. Makan udah banyak berpantang saudaraku. Nah, Allah itu sangat-sangat mencintai anak-anak muda di bawah usia 40 tahun. Kalau dia beribadah, itu Allah cinta banget itu saudaraku. Makanya bersyukurlah kita. Tapi yang hadir pada malam hari ini, kukira udah usia 40 ke atas ya. Paling-paling imam kita tadi itu yang apa tuh? Ada beberapa orang lah barangkali ya, gitu. Tapi yang lain, termasuk ceramah ini udah tua ini. Udah hampir setengah abad umur. Kalau saya kelahiran tahun 76, berapa umur saya sekarang ini? 46 ya. Nah, udah 46, udah tua ini. Makannya udah dijaga betul. Kalau udah makan daging, makan apa, minumlah obat apa tuh, darah tinggi. Kalau nggak minum itu, sengkleh aku sudah. Iya, ada antinya begitu. Saudaraku, tapi terlepas dari pemuda lah ya. Kita ini saudaraku yang masih tergolong kuat tenaganya, puas-puasinlah kita beribadah. Sebab kalau udah tua, udah ujur, kita kepengen tahajud, kita kepengen witir, kita kepengen haji, kita kepengen umrah. Fisik kita sudah agak lemah, fisik kita ini sudah agak lemah begitu. Makanya pergunakanlah masa mudamu. Kalaupun udah tua sedikit, yang penting masih segar, masih gagah gitu. Jangan sampai kita lupa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke lah, kok ini nggak perlu dibahas banyak. Yang kedua ini. Jadi yang pertama adalah pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tua. Nah, yang kedua adalah wasihataka qabla saqamika. Pergunakan waktu sehatmu sebelum datang sakit. Ya, ini penting. Orang baru tahu betapa berharganya sehat itu dikala dia jatuh sakit. Orang baru tahu betapa nikmatnya sehat itu dikala dia jatuh sakit. Kalau dia nggak sakit, dia nggak merasa kalau sehat itu nikmat. Dia nggak merasa itu. Apalagi hidupnya susah. Rumah ngontrak, pekerjaan kadang-kadang kerja, kadang-kadang tidak. Gaji nggak seberapa. Apa katanya? Gimana kabar bang? Apa kabar? Susah. Kantongku susah. Kantongku susah. Peninglah. Susah banget. Dia lupa dia. Allah kasih rezeki dia. Berupa kesehatan dia lali itu. Padahal apalah artinya. Uangmu sampai bermiliar-miliar. Kalau kamu punya penyakit komplikasi. Nggak ada gunanya.
Habis uang itu untuk berobat. Penyakit tak sembuh, awak pun mati. Rumah dijual, tanah dijual untuk kesembuhan penyakit kita gitu. Jadi saudaraku, mumpung kita sehat ini, tadi itulah, pergunakanlah nikmat sehat ini untuk memperbanyak ibadah kita. Memperbanyak ibadah. Mumpung sehat, yuk banyak baca Al-Quran. Mumpung sehat, rajin-rajinlah ke masjid. Mumpung sehat, rajinlah bekerja supaya dapat harta bisa berimpak begitu. Itu mumpung sehat, saudaraku. Jangan nanti udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kaki udah diamputasi. Kena diabetesnya tinggi. Nangis merembes air matanya. Ya Allah, andai kata aku sehat, ya Allah, aku mau sholat tahajud, ya Allah. Aku mau baca Quran, ya Allah. Kata malaikat, pret lah kau. Udah expired kau. Udahlah tunggu mati lah udah. Udahlah, bayang-bayangkan aja kain kapan. Udah deh, bayang-bayangin aja lah belatung-belatung dalam kuburan itu. Udah deh, bayang-bayangin aja deh yang namanya cacing tanah yang akan menggerogotin jasadmu sehingga habis daging-dagingmu, tinggal tengkorak saja. Udah bayang-bayangkan aja lah gitu. Tadi kalau udah sehat itu cuma gara-gara nggak punya duit, dibilang susah, dibilang melarat, lagi nggak hoki, tak apa-apa dibilang. Coba tanya yang sakit itu, yang terbaring di rumah sakit, yang tak kapal di tempat tidur, coba tanyain, tawari dia. Bapak bisa sembuh Pak, tapi syaratnya Pak, Bapak harus tebus Pak, obatnya 1 miliar. Apa kata dia? Terserah deh, yang penting aku sehat. Tapi hartaku, harta Bapak cuma rumah, jual rumah aku nggak apa-apa, yang penting aku sehat. Itu dibilangnya. Kalau bisa 1 miliar menyembuhkan penyakitnya, dia rela habis-habisan. Yang penting dia sehat, saudaraku. Kalau kita miskin, kemudian kita sehat, duit bisa dicari, harta bisa dicari gitu. Tapi kalau udah sakit, boro-boro cari duit, harta yang ada habis dijual, habis harta yang ada itu. Jadi sehat itu kalau udah jatuh sakit mahal dia Pak, mahal. Mak saya kena asam lambung, bawa ke dokter, nebus resepnya aja untuk obat lambungnya itu mahal. Itu harganya ratusan ribu harganya, satu macam obat. Belum lagi obat-obat yang lain. Pernah sakit lambung itu nebus obatnya hampir 1 juta. Cukup untuk seminggu. Seminggu itu nanti balik lagi. 2 minggu habis 1.400.000. Itu berobat jalan. Belum masuk rumah sakit. Entah berapa lagi bayarnya, saudaraku. Mahal itu kesehatan. Makanya bersyukurlah kita kepada Allah. Ketika kita sholat, minta sama Allah. Ya Allah, berikan aku kesehatan ya Allah. Agar hamba kuat sempurna ya Allah dalam beribadah, wahai Allah ya Rabb. Orang kalau udah sakit, kadang-kadang duduk tahiyatnya nggak sempurna. Tahiyatnya nggak sempurna. Nggak tahan lama berdiri. Kalau imamnya lama, awak merepet lama kali lah imam ini. Pening kepalaku ya. Tak kapan rukuknya imam ini. Ya Allah. Panjang-panjang kali. Kapok aku sembahyang itu. Itu yang ada di otaknya itu kan. Mikir dia. Rukuknya pun pinggang udah sakit. Nggak tahan. Nggak sempurna rukuknya. Sedikit ya sakit. Asal nanti. Gitu-gitu badannya, saudaraku. Maka saudaraku, sehat itu dimanfaatkan untuk banyak beribadah. 2. Yang ketiga. Yang harus kita segerakan adalah waghanika qabla fakrika. Pergunakan waktu kayamu sebelum datang masa fakir atau masa miskin. Saudaraku, beruntung kita kalau Allah ngasih kita rezeki yang berlimpah ruah.
Orang yang kaya, yang hartanya banyak, ini bisa masuk surga. Cepat masuk surganya. Dan bisa lambat juga masuk surganya. Bergantung sama dia. Bagaimana caranya dia mengelola hartanya itu, supaya hartanya itu bisa membawa dia menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, ada orang bilang gini, ngapain kerja capek-capek, harta nggak dibawa mati. Siapa bilang, saudaraku? Salah itu. Nah, mindset itu, pemikiran semacam itu perlu dirubah itu. Harta dibawa mati. Demi Allah, dibawa mati itu harta. Dibawa mati. Harta yang mana? Harta yang telah kau impakkan. Harta yang telah kau sedekahkan. Itu kita bawa mati, saudaraku. Saya lupa itu. Dalam Al-Quran ada ayatnya. Yang artinya begini. Ada orang yang udah mau sampai ajalnya. Napasnya udah sampai ke kerongkongan. Itu dia ngomong gini. Ya Allah, andaikan saja engkau bisa menunda kematianku ya Allah. Aku akan bersedekah ya Allah ya Rabb. Tengok bahasanya. Andaikan saja engkau menunda kematianku. Ini kalau saya nggak siap terdapat dalam surah Al-Mutaffifin ini. Andai kata engkau ya Allah menunda kematianku ya Allah, aku akan bersedekah. Dia kan bukan bilang gini, ya Allah, andai kata engkau bisa menunda kematianku ya Allah, aku mau umroh. Tidak. Aku mau berbuat baik sama orang tuaku. Tidak. Aku mau sholat juga tidak. Aku mau puasa tidak. Aku mau baca Quran juga tidak. Yang dia sebut adalah, andai kata engkau menunda kematianku sebentar aja ya Allah, aku akan mengimpakkan semua hartaku ya Allah ya Rabb. Itu yang diminta, saudaraku. Kenapa? Orang yang berimpak, orang yang bersedekah itu nanti pada hari kiamat akan bernaung di bawah harta yang dia sedekahkan itu, saudaraku. Jadi saudaraku, orang yang suka bersedekah dikala dia punya harta, itu sesungguhnya orang yang bermentalkan mental orang kaya. Tapi orang kaya yang pedangki, pelit, medit itu sesungguhnya mentalnya miskin itu. Saking pedangkinya nih, ada anekdot ya. Saking pedangkinya, saking pelitnya, dosanya diminta nggak dikasih. Saking pelitnya itu. Sampai kayak gitu, parah betul ya, saudaraku. Dosa yang diminta nggak dikasih. Dah gawat ini. Ya Allah. Orang yang pedangki, yang hartanya banyak, dia nggak mau sedekah, nggak mau berimpak. Kenapa? Karena takut jatuh miskin. Karena yang ada di benaknya, duit yang dia impakkan, yang sedekahkan akan berkurang hartanya itu. Begitu. Akan berkurang hartanya. Makanya dia nggak mau sedekah. Saudaraku, kalau bisa, hari-hari yang kita lewati, jangan sampailah kita nggak bersedekah, saudaraku. Minimal 2.000 lah, minimal. Gimana caranya Ustadz? Kalau 2.000 ngasih orang miskin kan apa kali Ustadz? 2.000 dapat apa? Gampang caranya. Bapak buat tabungan kecil, celengan kecil di rumah. Nah, buat tuh. Nah, saya mengamalkan yang namanya sedekah subuh. Saya amalkan itu. Kenapa saya milih sedekah subuh itu? Sedekah subuh itu luar biasa. Ingat Bapak, setiap subuh turun malaikat ke rumah kita, singgah ke rumah kita. 2 malaikat yang turun ke rumah kita. 1 malaikat azab, 1 malaikat rahmat, pembawa rezeki. 2 malaikat ini kompromi, ngomong dia. Pertama namanya malaikat rahmat, ngomong sama malaikat azab, malaikat siksa. Malaikat membawa malapetaka. Ngomong dia. Zab, ya namanya malaikat azab. Yang ngomong si rahmat, malaikat rahmat. Zab, apa mat? Aku mau berdoa, aminkan ya.
Kau mendoakan siapa? Mendoakan yang punya rumah ini, ahli bait ini mau doakan. Nah, doalah kau biar ku aminkan, kata malaikat azab. Ya Allah ya Rabb, tolong ya Allah, tambahkanlah rezeki bagi hamba-hambamu yang hari ini bersedekah ya Allah. Yang subuh ini dia bersedekah, wahai Allah ya Rabb. Tolong ya Allah, buat makmur hidupnya ya Allah ya Rabb. Hindarkan dia dari masalah yang besar, wahai Allah ya Rabb. Amin, kata malaikat azab itu. Buat rumah tangganya bahagia, sakinah, mawaddah warahmah ya Allah. Buat rumah tangga terhindar dari fitnah ya Allah. Amin, kata azab. Logikanya saudaraku, malaikat itu kan makhluk Allah yang gak berdosa. Malaikat itu kan makhluk Allah yang suci. Makhluk yang gak pernah durhaka, yang gak pernah membantah perintah Allah. Apa iya doanya meleset? Enggak meleset. Nah, caranya gitu Pak. Buat tabungan kecil di rumah, udah. Kalau kita memang udah nggak punya duit sekali, gampang. Tiap hari masukkan 2.000 ke kota infak itu. Sebulan bongkar. Berapa sebulan? 60 ribu sebulan. Udah. 60 dibagi 2. Untuk miskin 30, untuk ke masjid 30. Di tiap hari Bapak sedekah subuh 2.000 rupiah. Kapan sedekahnya? Ketika Bapak mau sholat subuh. Niatkan. Apa yang mau Bapak niatkan? Bilang ketika Bapak masuk uang itu. Apa Bapak bilang? Ya Allah, ya Rabb. Dengan impakku di subuh hari ini ya Allah. Hamba kepengen Engkau panggil ya Allah. Untuk umroh ya Allah. Ke suci Mekah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cemplung masukkan. Tiap hari kita bilang gitu Pak. Gak mungkin gak makbul Pak. Nah, apalagi misalnya. Anak Bapak misalnya tamat sekolah ini. Kepengen jadi polisi. Tapi bukan sambo Pak ya. Kepengen jadi polisi. Lo bilang. Ya Allah ya Rabb. Mohon ya Allah. Kepada Engkau ya Allah. Anakku ya Allah kepengen bercita-cita ingin jadi polisi yang jujur. Ya Allah yang beriman. Ya Allah. Tolong ya Allah. Berikan ya Allah kelulusan kepada anakku yang ikut testing polisi ya Allah. Masukkan 2.000. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tepung masukkan. Begitu caranya. Terus saja. Bapak misalnya punya anak gadis. Umur udah lanjut. Udah 30 tahun lebih. Tapi tak kunjung datang jodohnya. Gampang Pak. Amalkan nih Pak mulai besok nih. Nah, masukkan 2.000 ke kota infak subuh namanya. Nah, doa. Ya Allah, tolong ya Allah. Anak gadisku ya Allah. Pertemukan dengan jodohnya yang soleh. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya apa yang jadi unek-unek. Apa yang jadi permintaan. Bilang aja lapor ke Allah. Tebusannya adalah sedekah di waktu subuh itu. Luar biasa Pak. Memang sedekah itu kapan aja bisa sih ya. Cuma saya mengamalkan di waktu subuh itu. Nah Bapak bertanya, Ustaz, apakah permintaan Ustaz dikabulkan Allah? Semua Allah kabulkan. Nggak ada yang Allah nggak kabulkan. Sekarang ini Pak, apa yang aku nggak punya Pak? Punya semua. Tapi Ustaz kok naik kereta? Aku miskin nokoh. Pura-pura miskin aku. Jujur Pak. Rumahku 2 loh Pak, rumahku. Satu dalam masjid ini Bapak Gili. Satu di Amplas. Bapak boleh datang tenan. Nah, jadi jangan Bapak bilang aku miskin. Aku nggak miskin, kaya aku Pak. Nah, nggak mau aku dibilang miskin kaya aku. Apa coba nggak punya aku? Istri punya PNS. Nah, kerja di Kementerian Agama. Anak punya 2 sepasang ganteng cantik. Apalagi? Rumah ada 2 lagi rumahnya. Tanah ada walaupun nggak lebar. Mobil ada Pak. Baru ku beli Pak sebulan yang lalu Pak. Mobil BRP ku beli Pak. Ah, betul Bapak Tonda. Ini kalau saya ceramah jauh-jauh, saya pakai supir. Kenapa? Saya nggak pada nyupir. Pakai supir saya. Bukan sombong. Ini untuk menginformasikan kalau doa itu makbul. Saya kepengen haji Pak. Alhamdulillah, udah
udah daftar laki bini. Saya besoknya udah daftar. Tapi kapan berangkatnya Pak? Lama Pak berangkatnya. Aku daftar tahun 2020 Pak, sebelum Covid. Jadi 17 tahun. Nah, tahun 2020 saya berangkat nanti Pak, tahun 2037 Pak. 17 tahun Pak. Sekarang udah berjalan 2 tahun Pak ya. Nah, berarti 15 tahun lagi. Kalau sekarang umur saya 46, saya berangkat nanti usia 61 tahun Pak. Kalau orep. Tahu orep kan? Bahasa apa tuh? Bahasa Inggris apa? Kalau hidup, yang penting aku dan daftar. 50 juta 2 orang daftarnya. Udah daftar. Jadi apa? Tinggal nunggu berangkat saja. Umroh. Kalau tidak ada halangan di bulan Desember ini, aku mbak jamaah. Coba, apa yang Allah nggak kabulkan? Masih aku nggak bersyukur? Nah, ceramahku ini Pak, apa yang ku ceramahkan sudah ku praktekkan. Aku nggak mau ceramahku yang belum pernah aku nggak mau bilang gini. Hei para jamaah, sedekahlah kau. Ustadznya bedangki. Nggak cocok itu Pak, nggak cocok itu Pak. Kalau kamu mau kaya, kau rajinlah sedekah. Ustadznya miskin. Nggak cocok juga itu Pak ya. Nggak pas ya Pak ya. Berarti nggak mampu doanya dong. Kan gitu. Hei, kamu harus rajin tahajud. Ustadznya ngorok malam nggak tahajud. Nggak cocok Pak. Apa? Ustadz yang pandai ngomong, kabura maqtan indallahi antakulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Allah kepada orang yang pintar ngomong, tapi dia nggak memperbuat apa yang dia omongkan. Haji Pak, dia ya belum haji. Nggak usah haji, datang pun enggak. Kenapa nggak ada duit? Berarti nggak mampu doanya dong. Jadi gini, dakwah itu, ceramah itu akan masuk nembus ke dalam hati jamaah itu. Yang diceramahkan itu dilakukan dulu oleh ustadznya. Begitu Pak. Jadi saudaraku, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi Pak, janganlah Bapak bilang saya sombong, tadi bukan sombong Pak. Supaya Bapak termotivasi ya untuk yang namanya sedekah itu, bahwa sedekah itu kalau dirutinkan, kalau saya boleh katakan diwiridkan, terus jangan pernah berhenti bersedekah. Demi Allah, apapun yang Bapak minta, apapun keinginan Bapak, Allah pasti kabulkan Pak. Begitu saudaraku. Jadi mulai sekarang saudaraku, mumpung berharta ya, jangan pelit-pelit mau bersedekah. Kenapa? Karena harta yang kita sedekahkan itulah milik kita yang sesungguhnya Pak. Kalau harta yang kita punya yang masih di bank atau yang masih di batilam, di bawah bantal itu belum tentu milik kita Pak. Bisa jadi milik toyol. Ya Pak ya, toyol. Yang percaya toyol, ya Pak ya. Bisa jadi milik maling. Bisa jadi milik penipu. Bisa jadi milik bencana alam. Bisa jadi Pak. Kan Bapak pernah Pak makan permen Pak. Permen yang kita masukkan mulut Pak. Itu aja Pak, belum tentulah milik kita sepenuhnya Pak. Pernah nggak Bapak dulu makan permen, makan bonbon, dihisap jatuh, jatuh. Yang udah di mulut jatuh Pak, kan? Itu aja belum tentu rezeki kita milik milik tanah, milik sebut lah gitu. Dicangkem sembelebu kata orang Jawa. Terlepas kok itu bonbon. Nah begitulah harta itu Pak. Gitu. Jadi saudaraku, yang diridhoi oleh Allah SWT, jangan kita ketika udah nggak berduit, lagi berjaya pelit, pas miskin baru mikir mau sedekah. Terlambat lah, ya kan? Dah, baru yang keempat. Dia berapa ada nih? Ntar lagi lah ya. 10 menit lagi ya. Nah, gitu. Jam lagi ya. Baik, kita sambung ini. Nah, yang keempat, wa faraka qabla sughlika. Pergunakan waktu luangmu
sebelum datang waktu sempit. Perkara waktu ini, Pak, Allah itu sampai-sampai bersumpah, Pak, demi waktu yang Allah ciptakan sendiri. Misalnya dalam surah Al-As, itu didahului dengan waw qasam namanya. Waw yang dipakai bersumpah, Pak. Sumpah itu, Pak, yang benar, kalau sumpah itu memakai nama Allah. Wallah, itu, Pak. Tallah, gitu. Demi Allah, demi sumpah, Pak. Tapi kalau sumpahnya, ini dia jualan buah ini. Berapa, Pak, harga buah jeruk ini sekilo? Oh, sekilo 15.000 sekilo. Manis, Pak. Haram mampus. Udah haram pakai mampus lagi kan. Haram mampus, ini manis. Kalau aku bohong sambal geledek. Hujan tembak petir. Berdoa. Jadi yang namanya sumpah itu adalah memakai nama Allah. Walas, demi masa. Atau ada yang bilang demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam kerugian. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, saling sehat menasihatin dan kebenaran dan kesabaran. Jadi waktu luang ini, orang Indonesia ini banyak buang-buang waktu lah. Sebetulnya ketika kita nggak sibuk, ketika kita berleha-leha, kenapa sih itu nggak dimanfaatkan misalnya membaca Quran barang selembar gitu? Kadang-kadang kita dalam kehidupan sehari-hari ini jarang kita membuka lembaran demi lembar itu, jarang kita membukanya. Buka dong. Ketika kita santai, nggak ada kerjaan, minimal baca Quran selembar. Ustadz, aku lagi di luar, Ustadz. Nggak ada Quran, pakai HP dong. Maka di apa itu aplikasi dibuat tuh Quran. Supaya ada baca Qurannya kita pakai HP. Sekarang serba mudah kalau mau. Nah, kalau nggak baca Quran, minimal zikir. Ustadz, cuman Ustadz, aku dalam kendaraan bawa mobil Ustadz, aku naik kereta Ustadz, zikir. Itu luang waktunya. Selama kita di atas kendaraan, kita nggak sibuk itu. Kita kan nyupir mobil, atau kita naik kendaraan, kereta, sepeda motor. Zikir. Apa zikirnya? Ya minimal istighfar lah. Minimal. Astagfirullah. 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 Itu namanya orang pandai memanfaatkan waktu luang berzikir. Siapa yang berzikir, Allah ampunkan dosa-dosanya. Siapa yang berzikir rajin, banyak dia beristighfar, Allah bukakan pintu rezeki buatnya. Itu dia. Siapa yang banyak beristighfar, Allah tanamkan ketentraman batin dan hatinya. Banyak berzikir. Saya amanahkan, Pak. Kalau saya berangkat kerja dari rumah, saya dari Ampas lah saya kan kerja di Pancabudi. Makanya Pak, YouTube Pak Ashab tengok nih, Pak. Dulu tengok itu 68.000, sekarang Pak udah 70.000, Pak. Wah. 7,000 sekian, Pak. Baru-baru itu, Pak, ada ratusan siswa saya, Pak. Saya membuat soal ujian. Nah, YouTube saya itu, Pak, saya buat. Jadi hari ini kita belajar tentang hidayah, aku bilang. Ada materi tentang hidayah saya, Pak, ya. Pada waktu itu saya tengok apanya yang ditonton baru 200 kali tonton. Berlangsung udah lebih setahun. 200 bah bilang. Udah. Jadi saya itu ngajar ada sekitar 12 kelas, Pak. Satu kelas siswanya hampir 40 orang, Pak. Nah, itu. Jadi ya, ini ceramah tentang hidayah. Buka aja YouTube-nya situ. Apa aja nama YouTube-nya? Ketik aja lah Narwan Jamal, munculnya itu, bilang itu. Betul muncul. Dah. Kalian buat di situ kertas lembar. Kesimpulannya nanti baca ke depan. Tapi ingat ya, sebelum kalian catat itu resumenya, kau subscribe dulu. Subscribe dulu ya. Jadi Pak, itu sekitar 70.000 Pak. Saya mau WA Pak Asad pada waktu itu, udahlah tahu sendiri dan gitu ya. Banyak Pak, ada 70.000-an itu Pak. Nah, saya malah punya rencana saya. Saya kan ngisi pengajian beberapa ini pengajian. Saya mau buat tembus 100.000 itu Pak. Insya Allah Pak, mudah-mudahan ya Pak ya. Supaya bergaji Pak Asad dulu. Iya, saya berusaha itu, saya buat apa deh, tonton. Makanya kan baik ceramah saya itu kan cuma 1.000
600, tapi banyak tuh Pak komen-komennya. Oh, sampai 70-an komen. Nah, itu Pak. Di komen sama-sama jamaah itu Pak. Nah, itu. Jadi saudaraku, yang diridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita berzikir. Atau berselawat saudaraku. Nah, saya kalau piginya kadang berselawat. Atau piginya saya istighfar. Nanti pulangnya saya selawat. Udah selawat yang ringan aja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Berapa ribu tuh Pak selawat Pak? Jadi banyakin istighfar, banyakin berselawat. Kapan bagi ke waktu luang? Ketika saya naik kendaraan, itulah waktu yang luang. Zikir. Nah, apa lagi? Misalnya nunggu saudara yang sakit di rumah sakit. Kita lapang waktu kita duduk. Dapat tidur bengong nonton TV, ya bagus zikir kita. Zikir sebanyak-banyaknya. La ilaha illallah. La ilaha. Wih, kok itu Pak sering diucapkan. Nggak mungkin Bapak miskin. Nggak mungkin Pak. Nggak mungkin miskin. Nggak mungkin. Janji Allah kok Pak. Siapa yang banyak istighfar, maka Allah bukakan pintu rezeki. Janji Allah. Janji Allah tuh Pak. Innaka la tukhliful mi'at. Allah itu nggak pernah ingkar janji. Kita yang selalu mengingkari Allah. Allah nggak pernah ingkar janji. Allah itu selalu menepati janji, Pak. Jadi, Pak, malam hari ini Bapak udah dapat 2 ilmu. Mau kaya Bapak, sedekah di waktu subuh tadi itu, Pak. Amalkan itu, Pak. Nah, yang kedua, lisan ini mumpung waktu luang, jangan dibuat nganggur. Bagi orang Islam nggak ada waktu terbuang. Kalau kita pandai memanagenya. Dah, banyak zikir. Masa zikir capek sih? Gini, astagfirullah. Udah, gak usah pakai azim, panjang kali. Astagfirullah. Udah cukup, astagfirullah. 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 Udah gak usah hitung-hitung. Yang penting banyak dia istighfarnya. Begitu Pak. Ini apa namanya? Sepele Pak. Tapi luar biasa ini. Bisa merubah kehidupan kita secara drastis Pak. Bisa merubah gitu. Nanti sekarang itu diamalkan. Mumpung masih ada waktu. Maksud ada waktu. Ingat Pak. Orang yang mau mati itu. Yang nyawanya mau dicabut. Itu biasanya dia mengucapkan apa yang menjadi kebiasaan. Apa yang diomongkan. Kalau dia biasa bilang astagfirullah. Udah mau mati astagfirullah. Minta ampun sama Allah dia. La ilaha illallah. Ketika mau cabut dia bilang la ilaha illallah. Tergantung kebiasaan. Jadi ending kita. Final kita ketika kita mati mau husnul khotimah atau su'ul khotimah tergantung kebiasaan selama hidup apa yang kita ucapkan itu Pak saudaraku. Begitu saudaraku. Jadi jangan buang-buang waktu dengan percuma. Yang terakhir adalah hayataka qabla mautik. Pergunakan hidupmu sebelum matimu. Manfaatkan hidupmu dengan sebaik-baiknya. Kita nggak tahu kapan kita bakal mati. Allah nggak pernah beritahu hari apa, jam berapa, di mana, umur berapa. Allah nggak pernah beritahu. Tapi yang jelas, kau bakal mati. Yang jelas, dirimu akan dibungkus dengan kain kapan. Yang jelas, kamu akan dibaringkan di liang lahat. Yang jelas, bantalmu tanah, tilammu tanah, temanmu cacing tanah, temanmu belatung-belatung. Dan kita disuruh menjawab pertanyaan demi pertanyaan malaikat nungkan nangkir. Kalau mampu menjawabnya, maka pertanda surgalah tempat kita nanti, saudaraku. Dan ini mampu dilakukan sekarang ketika kita masih hidup. Tapi ketika napas udah Senin Kemis, udah sampai ke kerongkongan, di situ mau bertobat, nasi sudah jadi bubur. Nasi sudah nggak bisa dirubah lagi karena udah dibubur. Jangan macam Fir'aun laknatullah. Lagi dia hidup dibawa beriman oleh Nabi Musa. Dia menolak mentah-mentah. Bahkan dia memusuhi Nabi Musa alaihi salam. Tapi ketika Fir'aun kelelep, cengap-cengap. Ya Allah, aku beriman kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, tolong. Kata malaikat maut. Enak aja kok ya, ditambal di tenggelam, mati, tenggelam Fir'aun di Laut Merah. Dan jasadnya
diutuhkan oleh Allah, disimpan di Mesir, itu sebagai peringatan, bukti kalau Fir'aun itu betul ada dan Allah tenggelamkan di Laut Merah. Orang yang pandai memanfaatkan hidupnya, itulah orang yang cerdas. Tapi orang yang melupakan kematian, hidupnya hanya sia-sia, umurnya dibuang-buang dengan percuma, tanpa mau ibadah kepada Allah, itulah orang yang celaka. Barangkali inilah yang mampu saya sampaikan, pas setengah 10 Pak ya. Nah, tadi saya ceramah jam 9 kurang. Mudah-mudahan saja apa yang saya ceramahkan ini, walaupun ini bukan ngaji kita ya. Kalau kita ngaji itu fikih ya, tafsir, tauhid ya, ini kajian umum. Tapi paling tidak menjadi motivasi kita. Pertama, untuk pandai-pandai memanfaatkan waktu muda untuk banyak-banyak beribadah, belajar, nuntut ilmu, sholat ke masjid, itu masih muda itu Pak. Kemudian pandai-pandailah kita mensyukur nikmat Allah, terutama nikmat kesehatan, saudaraku. Ini penting sekali, saudaraku. Jangan lupa kau bersyukur karena Allah telah memberikan kau kesehatan. Janganlah gara-gara kamu nggak punya duit, lantas kau nggak bersyukur, lantas kamu bilang kamu nggak dapat nikmat. Lupa kamu, sehat itu nikmat yang tak ternilai harganya, saudaraku. Yang ketiga adalah pergunakan waktu kayamu sebelum datang fakirmu. Banyaklah beramal dengan hartamu, karena harta sesungguhnya akan dibawa mati. Harta yang mana? Harta yang telah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah pandai-pandailah kita menggunakan waktu. Sebab salah kita menggunakan waktu itu, nanti kita akan celaka. Kata orang Barat, time is money. Waktu itu adalah uang. Itu orang Barat. Tapi orang Arab mengatakan, al-waktu kasyib. Waktu itu adalah pedang. Nah, itu. Salah kamu menggunakan waktu, pedang itu akan menggorok lehermu. Itu lebih tepat ketimbang time is money. Kalau time is money, waktu itu adalah uang yang ada di otak kita. Cuma dunia yang kita kerjakan, yang kita kejar kan. Nah, lupa kita. Kalau mati, bakal menemui kita. Yang terakhir adalah, hiduplah yang baik. Hiduplah sesuai dengan perintah agama. Hiduplah dalam ketakwaan sebelum kita meninggal dunia. Insya Allah, kita hidup dalam keimanan dan dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.